Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita semua dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 atau pada tanggal 15 Af 5782 yang berlanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Ulangan 4 ayat 44 sampai 45 yang berkata demikian, saudaraku. Inilah Torah yang diberikan Musa kepada Bani Israel. Inilah kesaksian, ketetapan dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel sesudah mereka keluar dari Mesir. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca adalah tentang pengantar pada Torah. Kitab Ulangan adalah kitab yang mencatat kembali, mengulang kembali sesuatu hal peristiwa yang terjadi di dalam peristiwa keluarnya bangsa Israel ini, saudaraku. Dan di sini diulang lagi bahwa menetapkan lagi, meneguhkan lagi. Musa mengatakan atau Mose mengatakan bahwa inilah suatu kesaksian, suatu ketetapan dan peraturan yang diberikan tentu dari Bapa Yahweh kepada Mose, kemudian Mose atau Musa menuliskannya, saudaraku, dan diberikan kepada bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel lewat Torah ini, lewat ketetapan maupun peraturan ini, maka kehidupan bangsa Israel akan menjadi hidup yang tertib, saudaraku. Hidup yang mengerti mana yang benar dan yang tidak benar, mana itu dosa dan mana yang tidak berdosa, mana itu yang baik dan mana itu yang tidak baik, saudaraku. Karena sesungguhnya aturan itu menuntun manusia untuk menjadi teratur, saudaraku, dan menjadi baik. Namun teratur dan baik yang diberikan di Torah ini adalah sesuai dengan hukumnya Bapa Yahweh, saudaraku, bukan hukumnya manusia. Sehingga inilah menjadi suatu standar, sehingga setiap apa yang sudah dituliskan dan didaftarkan Bapa Yahweh, semua perintah dan ketetapan juga ada otoritasnya, saudaraku. Otoritas yang didapatkan oleh setiap orang yang mau mengikuti dan melakukannya. Saudaraku, lewat renungan bacaan ini relevansinya di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kehidupan kita sampai saat ini juga kita tidak lepas dari melakukan hukum dan perintah ketetapan Bapa Yahweh ini, saudaraku. Sehingga Adonai Yeshua HaMashiach sangat jelas sekali, kedatangan Yeshua HaMashiach tidak untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Di dalam Matius 5, saudaraku, ayat 20, ayat 18, 19, 20, demikian, saudaraku. Dan satu iota pun dari Torah itu tidak akan dimusnahkan sampai semuanya tergenapi. Adonai Yeshua juga tidak membatalkan Torah, saudaraku. Dan Adonai Yeshua menggenapi Torah itu lewat apa? Lewat pengorbanan Dia. Karena lewat Adonai Yeshua HaMashiach tergenapilah sudah, tidak perlu kita membawa korban-korban persembahan, baik berupa lembu atau kambing atau domba atau burung tekukur dan sebagainya. Namun semua sudah tergenapi di dalam pengorbanan Adonai Yeshua HaMashiach di atas kayu salib. Darah yang mahal itu sudah tergenapi oleh darah Adonai Yeshua HaMashiach sendiri, saudaraku. Inilah wujud penggenapan itu, saudaraku. Dan adanya kasih yang Adonai Yeshua berikan dalam suatu pengajaran tentang kasih itu, saudaraku, hukum kasih. Saudaraku, lewat renungan ini bagian kita lah yang akan menjalankan ini semua, saudaraku. Dan ketetapan perintah itu membuat jalan hidup kita, cara pandang kita, motivasi kita, kemudian cara berpikir kita menjadi orang yang tertib, saudaraku. Orang yang mau melakukan hukum-hukumnya Bapa Yahweh. Karena itu hukum-hukumnya Bapa Yahweh, setiap hukum ketetapan Bapa Yahweh juga memiliki otoritas bila dilakukan. Beda dengan halnya hukum-hukum yang dibuat secara manusia. Orang melakukan hukum-hukum sesuai dengan caranya manusia hanya sebatas untuk
kehidupan sosial saja saudaraku, namun hukumnya Bapa Yahweh bukan hanya dalam kehidupan sosial, status kehidupan sesama manusia hanya sebatas itu saudara, namun itu lebih saudaraku, memiliki janji, yaitu janji akan dalam keselamatan, karena memang Bapa Yahweh menghendaki untuk kita melakukan semua perintah dan ketetapannya. Iman kita pertama percaya bahwa Yeshua HaMashiach itulah Mesias kita, juru selamat kita yang hidup. Kemudian kita masih diberi umur panjang. Di dalam menjadi kehidupan umur panjang ini, kita melakukan perintah dan ketetapan-ketetapannya Bapa Yahweh. Perintah dan ketetapan Bapa yang mana? Yang sesuai tertulis di dalam Torahnya Bapa Yahweh. Torahnya Bapa Yahweh itu di mana? Torahnya Bapa Yahweh ada di dalam 5 kitab, mulai dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan, ya. Kami ulangi, mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan ini saudaraku. 5 kitab itulah yang merupakan kitab Torahnya, pengajarannya Bapa Yahweh langsung kepada bangsa Israel. Dan kita tidak keluar dari situ saudaraku. Dan juga sesuai apa yang sudah tergenapi di dalam Adonai Yeshua HaMashiach melalui pengajaran kasih-Nya yang Adonai Yeshua HaMashiach sampaikan saat Adonai Yeshua masih bersama murid-muridnya. Ini kita harus pahami secara keseluruhan saudaraku, sehingga lewat ini maka kita menjadi orang yang tertib di dalam kehidupan di dunia ini, menjalani kehidupan kita juga saling menghargai satu sama lain. Namun kita melakukan hukum Bapa Yahweh, dan hukum Bapa Yahweh, perintah ketetapan itu memiliki otoritas, memiliki spirit. Itulah yang membedakan dengan hukum-hukum yang ditulis secara manusia biasa. Amin. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman, dan kita terus berjuang saudaraku untuk kita melakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh sepanjang umur hidup kita di muka bumi ini. Dari tempat ini, mari kita sesama berdoa. Bapak yang memberkati, melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita ketika lakukan sepanjang ini, semuanya menjadi berhasil saudaraku. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, mau melakukan hukum dan perintah ketetapannya, maka kita diberkati dan hidup kita mendapat keselamatan yang pasti bersama Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita, juru selamat kita yang hidup. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku.